tetap konsisten aja untuk berkarya, tetap jalanin aja. Ini yang aku dapat dari seorang Uwan, Uwan Kaisar. Aku waktu itu sempet di momen kayak, aduh Wan, aku nggak pede banget nih dengan udah hiatus 1 tahun, orang udah lupa kali ya sama gue gitu, udah kayak gitu. Terus kayak, enggak, jalanin aja udah, konsisten aja udah. Mau itu apapun, diambil aja. Karena kita nggak pernah tahu dari mana si rezeki itu akan datang, kata dia gitu. Jadi akhirnya, oh ya juga ya, jalanin aja. Iya jalanin, jangan ngeluh, katanya gitu. Akhirnya kayak Halo Sobat WK, kembali lagi dalam program Bincang PW bersama saya Ari Pujiwaluyo. Kali ini kita kedatangan narasumber, seorang wanita cantik, penyanyi muda berbakat, yaitu Prinsa Mandagi. hai. Kak Prinsa, Hai. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Datang sini, terima kasih loh Kak udah nyempetin waktu. Sama-sama banget. Senang bisa ditemenin main-main di sini. Ditemenin Mas sepir pesawat. Kak Prinsa, baru rilis single berapa waktu lalu ya? Kayaknya bulan November yang lalu, tahun lalu ya. Akhir tahun ya, menjelang akhir tahun. Betul. Judulnya Coba Jadi Aku. Itu lagu seperti apa Kak? Coba Jadi Aku sebenarnya kalau secara lirik sih lagunya kayak kisah patah hati pasangan biasa. Cuman di sini aku ngambil POV-nya itu antara anak dan orang tua. Jadi kisah patah hati anak dan orang tua. Oke, gitu. Kenapa POV-nya itu Kak? Karena ada seringkah pasangan gitu makanya iya, karena sudah terlalu banyak tentang pasangan dan aku yakin banget tuh di luar sana tuh banyak banget yang ngalamin trauma masa kecil tapi nggak berani mengungkapkan atau bercerita sama temennya Kak, atau sama siapa gitu, sama orang terdekatnya. Nah makanya kenapa aku bikin Coba Jadi Aku dengan POV seperti ini, biar teman-teman yang ngerasa kayak gitu atau pernah ngalamin kayak gitu tuh nggak ngerasa sendiri gitu. Oke. Dan ini kayaknya katanya karya yang sangat personal banget buat Kak Prinsa. Personal karena aku banyak mengalami ya teman-temanku lah, cerita teman-temanku. Terus aku lihat juga di konten-konten sosial media banyak banget yang ngebahas tentang dia punya trauma masa kecil yang dibentuk oleh keluarganya Kak, atau misalkan memang tidak punya keluarga yang cemara Kak. Jadi kayak sebenarnya banyak orang-orang yang harus dipaksa kuat dengan kondisi yang ngerasa kayak, aduh aku nggak punya rumah, aku punya rumah tapi nggak ngerasa punya rumah ya secara batin gitu. Tapi kayaknya Kak Prinsa menyanyikannya dalam banget itu. Pernah punya pengalaman yang sama juga Kak atau seperti apa? Pengalaman yang sama sih nggak ada, cuman karena teman-temanku tuh banyak cerita sama aku, akhirnya kayak aku ngambil sudut pandangnya mereka sebagai anak. Oh iya ya, ngerasa kayak gini, oh coba deh jadi aku ngerasa kayak ditinggalin lah sama orang tua, atau nggak ngerasa didengerin lah sama orang tuanya, karena apa-apa harus nurut misalkan. Atau apa-apa gimana ibu bapak, padahal kondisinya dia sudah besar, sudah bisa sudah harus bisa mengambil keputusan sendiri untuk hidupnya. Jadi dia ngerasa kayak, kok nggak didengerin ya, aduh coba dia jadi aku gitu. Berarti secara langsung impactnya lebih luas ya ketimbang antara percintaan betul. Seseorang, maksudnya cewek sama cowok gitu dibandingkan. Iya. Sebenarnya POV-nya tuh bebas banget untuk diambil dari mana aja, tergantung yang mendengarkan. Misalnya Coba Jadi Akunya tentang pasangan nih, percintaan boleh banget, atau misalkan tentang patah hatinya anak sama orang tua boleh banget, atau orang tua yang punya patah hati dengan anaknya boleh banget. Jadi kayak bebas untuk yang mana POV yang mau diambil. Cuman hari ini aku mengangkatnya POV antara anak dan orang tua gitu. Itu lirik siapa yang nulis Kak? Yang nulis Clara Riva. Dia yang bikin lagu Bunga Hatinya Salma juga. Jadi banyak lagu-lagunya dia. Waktu itu aku dikasih beberapa lagu, terus aku suka banget sama Coba Jadi Aku karena liriknya yang aku rasa tuh aku bisa twist ke POV lain gitu. Akhirnya aku minta izin sama Clara, boleh nggak ini aku twist POV-nya bukan patah hati percintaan, tapi patah hati antara anak dan orang tua gitu. Terus diizinin, akhirnya ya udah aku gas lagu itu. Gas terus. Berapa lama Kak prosesnya ini nih? Prosesnya kurang lebih dari workshop sampai rekaman itu sekitar 2 bulan. 2,5 bulan sama
bikin MV dan juga short movie. Nah, ini menarik ini. Musik videonya dalam bentuk short movie tuh ya? Betul. Itu apa alasannya Kak? Short movie? Jarang loh. Bener. Aku kan karena sudah hiatus selama kurang lebih 1 tahun, aku inginnya tuh ketika aku comeback tuh dengan sesuatu yang baru, nggak cuma ngeluarin single doang, tapi ada sesuatu yang baru, yaitu short movie inilah. Aku pengen ngebuat single ini tuh lebih bisa dimaknai atau divisualisasikan secara baik gitu loh. Jadi akhirnya aku dan tim tuh berpikir gimana kalau kita gabungkan antara acting dan juga musik gitu. Terciptalah si short movie ini dan MV-nya pun jadi prequel si short movie ini gitu. Jadi terpisah antara MV dan short movie-nya. Kenapa? Jadi pengen lebih di short movie ini lebih dijelaskan secara gamblang mengenai MV. Jadi kayak MV-nya itu kayak prequelnya aja. Jadi sepotong-sepotong ada adegan anak sama orang tua, ada adegan ayahnya yang baru datang setelah berpuluh-puluh tahun. Nah itu tuh dijelasin di short movie kenapa ayahnya pergi, kenapa dia sendiri. Jadi kayak dijelasin gitu. Dan MV-nya datang nih bapaknya. MV-nya datang, cuman tuh di MV anaknya udah kesel banget kan karena kayak kenapa baru datang sekarang setelah ninggalin puluhan tahun gitu. Nah itu dijelasinnya di short movie, makanya boleh ditonton nih teman-teman di YouTube short movie Coba Jadi Aku. Oke, respon dari penggemarnya Kak Prinsa seperti apa nih? Alhamdulillah responnya baik, terus kayak mungkin udah lama banget juga aku gak rilis, mereka juga kayak akhirnya rilis lagi ya gini, terus kayak untuk short movie-nya sendiri juga mereka nggak nyangka kalau akan sepedih itu katanya. Ya untuk mereka yang relate kayak siapin tisu gitu. Oke, tapi usul memasukkan POV tentang keluarga ya, ini kan tentang anak dan orang tua itu muncul mungkin karena memang Kak Prinsa suka gitu dengan konsep lagu yang ada di Layangan Putus gitu kan, kalau nggak salah kan yang putus kan ceritanya kan betul, hampir sama ya, mungkin bukan hampir sama, maksudnya orang anak ini sama ayahnya gitu kan, jauh gitu. Sebenarnya berkaitan sih enggak, tapi aku lebih ke udah lumayan banyak sekali yang ya berbicara tentang percintaan lah. Akhirnya kayak gimana kalau kita ngambil sisi yang lain gitu, karena pengen sesuatu yang beda itu sih. Jadi akhirnya kayak oh iya ya, patah hati anak sama orang tua tuh ada gitu. Jadi kenapa kita nggak diangkat bagian situ gitu, karena kan kalau patah hati pasangan udah banyak banget menurut aku gitu. Mantap. 4 bulan, 3 bulan udah banyak yang dengerin Kak, banyak yang nonton MV-nya. Alhamdulillah streaming sih udah nembus 100.000 lebih. Di YouTube juga sama. Terus kita juga bikin sosial eksperimen. Seperti? Jadi kayak mendatangkan anak dan orang tua, entah itu ibu entah itu ayah, untuk nonton MV-nya si Coba Jadi Aku. Dan menurut mereka responnya gimana dan relate gak sih sama kehidupan mereka. Ternyata banyak yang relate dan mereka cerita dengan tangis haru segala macam. Itu yang jadi sosial eksperimen Coba Jadi Aku, dan itu ada di YouTube-nya aku juga. Sorry, kenapa mesti nonton MV? Kenapa? Kan biasanya penyanyi sosial eksperimennya itu biasanya cuma dengerin lagunya doang gitu kan. Tapi ini nontonnya MV gitu. Karena menurut aku ketika ada visualnya itu akan lebih menggambarkan apa yang ada di dalam lagunya sih. Gitu. Jadi kayak MV-nya juga kita buat serelate mungkin sama anak dan orang tua. Jadi kenapa nggak dicoba ditampilin gitu, dan ternyata ya mereka relate. Kalau cuman dari dengerin doang, karena itu liriknya juga kisah cinta ya, jadi kayak nggak terlalu kegambar gitu. Makanya kita visualisasikan di MV. Sebelum lakukan sosial eksperimen, ngelakuin dulu kah ke orang tuanya Kak Prinsa gitu? Aku ngelakuin dulu. Aku kayak ini aku udah selesai nih bikin MV-nya, coba deh ditonton gitu.
tonton ternyata kayak ini ceritanya siapa sih, kok sedih banget ya gitu. Terus jawabnya gimana tuh? Siapa ya, banyak deh aku bilang gitu. Terus dia nggak sedih banget sih katanya gitu. Oke. Jadi mungkinkah ke depan Kak Prinsa akan membuat karya yang tema atau POV-nya juga lebih ke arah anak dan orang tua gitu, mungkin untuk menabrak sebuah lagu yang ada di industri kan percintaan gitu, kayaknya mesti dikasih warna baru, apalagi kan sekarang teknologi semakin maju, industri semakin melebar ya sekarang ya. Mau di label atau enggak kan maksudnya punya pasar sendiri-sendiri gitu, gampang gitu untuk mendistribusikannya gitu. Betul. Sebenarnya nggak melulu ke tema anak dan orang tua, pastinya aku akan mencoba menyerap apapun yang lagi ngerasa ya banyak orang alami sih sebetulnya. Nggak hanya sekarang ini Prinsa anak orang tua, ya udah anak orang tua terus, enggak juga gitu. Tetap pasar percintaan itu masih lebar banget sebenarnya, cuman akunya udah mulai jenuh untuk berada di percintaan itu. Kenapa? Jadi karena dari awal aku rilis itu lagunya tentang percintaan semua kan. 3 lagu pertama itu pengalaman pribadi, terus kayak aku udah mulai cukup dengan pengalaman pribadi, nggak ada salahnya untuk kita menyerap apa yang dari cerita-cerita orang lain atau pengalaman orang lain. Makanya ini salah satu yang aku ambil dari pengalaman orang lain gitu. Mantap. Kak Prinsa Mandagi ya. Kak Prinsa mungkin sebelum Kak Prinsa ikut Idol, terus juga sebelum OST-nya Layangan Putus Meledak gitu, gak banyak orang yang tahu gitu kehidupan Kak Prinsa tuh seperti apa sih gitu. Mungkin boleh sedikit cerita Kak? Dari dulu sih aku seneng banget bikin cover ya, sebelum aku ikutan Idol, sebelum aku ada duet sama Firsa Besari. Jauh sebelum OST aku seneng banget cover, bikin lagu, terus kayak seneng banget make up, bikin konten masak. Pokoknya hal-hal yang aku sukai aja sih sebetulnya. Terus aku jatuhnya kalau dulu tuh aku content creator karena selalu bikin konten, selalu kayak ya tiap minggu pasti ada upload tentang konten-konten aku make up, masak, dan juga nyanyi. Gitu. Oke. Sampai akhirnya ikut Idol tuh? Sampai akhirnya ikut Idol itu juga iseng karena kayak udah males ya ngantri segala macem gitu. Tadinya kayak jadi konten kreator. Iya, udah kayak menurut aku tuh kayak kayaknya banyak juga nih orang-orang atau saingannya gitu. Jadi kayak agak sempet hopeless, cuman akhirnya papiku yang ngedorong, udah cobain aja dulu. Iseng-iseng juga nggak apa-apa. Akhirnya aku cobain, masuk. Sampai akhirnya babak berapa tuh? Sampai mau showcase, udah mau live, aku mengundurkan diri karena kan memang sakit gitu. Itu sakit apa sih itu Kak? Itu 2019 ke 2020. Itu sakitnya pneumonia, jadi aku nggak bisa capek. Serius? Itu baru ketahuan pas itu? Iya, jadi semua peserta itu di medical check up dulu sebelum mau dikarantina. Dicek kesehatannya segala macam, ternyata aku yang emang bermasalah sama kesehatan. Dicek sampai ke 2 rumah sakit untuk bisa dapat izin, bisa nih Prinsa biar lanjut gitu. Ternyata nggak bisa. Akhirnya kayak udah aku ikhlaskan deh. Mau nggak mau daripada aku kayak sakit, ngerepotin orang lain banyak, lebih baik aku menjaga kesehatan dulu, recovery dulu, baru setelah itu aku muncul lagi gitu. Tapi pas sebelum medical check up memang kondisi emang udah nggak fit gitu atau memang biasa aja gitu? Udah lumayan capek-capek sih sebenarnya, karena kan memang pada saat kita audisi 1, 2, 3 itu memang padat banget gitu loh jadwalnya. Kita kayak pagi ketemu pagi gitu, kita nggak megang handphone juga, jadi kayak badannya capek kali ya, dan baru ketahuan pada saat memang balik lagi buat karantina, ternyata emang ada masalah sama kesehatan gitu. Tapi yang lain teman-teman aman banget. Terus kayak pada saat aku bilang aku mau mengundurkan diri, bohong katanya gitu. Bener. Orang sakit dikata bohong. Bener, kamu kenapa gitu. Pada kayak gitu. Cuma aku nggak bisa cerita banyak pada saya sama teman-teman aku. Akhirnya mereka photoshoot buat foto di ininya, buat foto di vote buat vote. Aku di situ ngucapin selamat pamitan sama mereka, terus kayak kenapa gitu, pada kaget. Mau gimana lagi? Siapa yang
ngerasa kehilangan tuh Kak? Kan pasti kan pas lagi momen Aku tuh, pamitan. iya aku tuh roommate-nya sama Halini sama Ziva kan. Jadi dari audisi kedua, ketiga itu kita tuh roommate satu kamar itu ada 3 orang. Terus aku sama Ziva sama Halini. Aku lagi ulang tahun dirayainnya sama mereka gitu. Jadi bertiga terus gitu. Terus kayak satu kamar yang masuk semua pada saat audisi itu kita. Jadi kayak udah deket banget kan. Terus kayak lo kenapa sih lo kok kayak gitu. Coba kayak aku nggak bisa jelasin banyak. Cuman akhirnya juga aku jelasin kenapanya gitu. Tapi menyesal pamit atau resign itu dari idol itu Kak? Aku penyesalan sih nggak ada, karena menurut aku sih emang jalan orang tuh beda-beda. Jadi aku ngikutin alurnya aja. Kalau misalkan memang aku cuma sampai situ ceritanya di idol, ya udah pasti ada jalan lain yang bisa bikin aku mungkin akan lebih gampang untuk menggapai mimpi aku atau malah lebih sulit. Jadi aku nggak tahu, aku selalu ngikutin jalannya aja sih. Ya, terus setelah itu mungkin apa yang maksudnya dilakukan sama Kak Prinsa? Balik lagi cover kah atau mungkin mulai terjun ke industri musik dengan aku bikin lagu? mulai nulis lagi, cover lagi terus masih jadi content creator sampai akhirnya bergabung sama salah satu label record. Sebelum itu aku ada duet dulu sama Virsa. Jadi aku udah cover duet sama Virsa, udah gitu aku gabung sama label. Kemudian dapatlah si OST Layangan Putus, dari situ meledak. Alhamdulillah lanjut aja terus akhirnya berkarya gitu. OST udah punya karya sebelumnya Kak? Udah sama Virsa. Sama Virsa ada. Aku karya sendiri juga udah 2 single keluar. Oke. Dan akhirnya jalannya maksudnya jalannya bukan jalannya ya. Mungkin akhirnya bisa dikenal banyak orang setelah dari Idol di Layangan Putus itu Kak? Iya betul. Oke. Di situ sebetulnya. Berkat Layangan Putus saudara-saudara. Itu mungkin apa sih Kak impact yang didapat Kak kan dari Layangan Putus yang seriesnya juga viral banget tuh, bahkan nyampe dunia ya, maksudnya nggak cuma di Indonesia itu. Maksudnya apa aja sih impact yang dapetin sama Kak Prinsa? Impactnya banyak sih. Yang pasti itu adalah awal mula karir aku di musik itu mulai jadi apa ya, dilihat sama orang banyak. Terus aku bisa mendapat penghargaan dari Layangan Putus, dari jadi karya produksi soundtrack terbaik. Banyak hal sih. Terus aku bisa dapat teman-teman baru yang membantu aku dalam meramu karya sih sebetulnya. Ketika waktu itu jadi sorotan terus dapat cukup banyak penghargaan, itu jadi kayak cukup kaget nggak sih Kak melalui sebuah kehidupan yang baru ya, kehidupan yang baru gitu. Mungkin pada saat itu akunya lumayan kaget juga sih dengan euforianya, karena pada saat itu lagi pandemi juga. Akhirnya permintaan ini itu banyak nih, Prinsa ayo di sini dong, sana sini sana. Terus aku kayak kaget gitu. Terus sebenarnya sampai di titik kayak bingung, ini aku harus seneng atau gimana ya gitu pada saat itu. Terus kayak manajerku tuh bilang kayak, Neng yuk kita cobain euforia sedikit bisa nggak? Karena aku bener-bener murung pada saat itu. Murung kenapa tuh? Murungnya kayak bingung, ini aku harus gimana sih Kak? Kok banyak banget gitu, bingung gitu. Iya. Cuman ya mungkin karena itulah, jadi kesiapan mental itu memang harus dipunyai sama seorang musisi atau emang ya seorang entertainer gitu. Jadi kayak aku pernah di posisi yang kayak akunya belum siap. Jadi lagunya sudah meledak atau karya sudah meledak, akunya nggak siap. Nah itu jangan kayak gitu sih sebetulnya. Itu pelajaran yang aku ambil, mental itu penting banget untuk seorang entertainer gitu. Karena kalau misalkan mentalnya bingung, masih bimbang, itu sayang banget akan terlewat seperti itu aja sih sebetulnya. Terus sampai akhirnya adaptasinya cukup lama nggak Kak? Adaptasinya cukup lama sih dengan hal itu, cuman ya manajerku tuh selalu kayak ayo gitu. Jadi kayak selalu ngegiring aku ke hal yang harusnya emang kamu tuh euforia tahu. Ini tuh kayak semua orang tuh lagi pengen kamu, ngelihat kamu. Ayo kita seneng, ayo kita happy. Aku tuh kayak enggak Kak, enggak suka kayak gitu. Jadi kayak ada momen kayak gitunya, makanya
buat para calon artis atau entertainer, please banget kalian mentalnya harus kuat ya. Kalau misalkan satu saat nanti kamu karya meledak atau apa, disyukuri aja, jangan bingung, jalanin aja. Betul. Jadi kayak jangan kayak aduh nggak mau, jangan bilang gitu sih. Tapi selain mungkin mendapatkan banyak tawaran kerjaan nih Kak, karena euforia tadi, mungkin apalagi sih yang diingat sama Kak Prinsa gitu, kejadian apa gitu ketika lagi hype-nya lagi tinggi banget nih Layangan Putus, Kak Prinsa disorot gitu, ada apa kejadian apa lagi gitu mungkin? Waktu itu paling ya banyaknya permintaan aku, terus kayak aku nggak siap untuk bawain lagunya karena kayak masih grogi. Duh ini bisa nggak ya nyanyi gitu. Jadi kayak ada momen-momen dimana aku kayak nggak pedenya ada, karena semua orang minta, kayak kaget gitu, kenapa semua orang liatin aku ya gitu rasanya pada saat itu gitu. Cuman ya padahal itu adalah momen dimana kita ya harusnya bisa memaintain karya kita sebetulnya. Memaintain karya, memaintain rezeki. Betul. Rezeki lagi datangnya banyak banget. Gimana caranya menghadapi di situ ujiannya ternyata. Itu ternyata ujiannya gitu. Jadi harus siap mental. Dan kayak maksudnya setelah meledak itu Kak, OST-nya Layangan Putus itu jadi kayak beban nggak sih buat Kak Prinsa? Gimana bukan beban, jadi kayak ketakutan nggak sih kayak setelahnya bikin rilis karya harus setidaknya ambience itu harus sebesar ini gitu, atau seperti apa? Sebenarnya ketakutan sih ya ada pastinya, cuma nggak jadi kayak aduh gimana ya kalau misalnya lagu gue setelah ini nggak meledak atau apa gitu. Nggak sih, karena semua karya itu bagus dan kita tuh nggak bergantung dengan waktu gitu loh. Kalau nggak bergantung dengan berapa banyaknya ya jumlah gitu sebetulnya. Tapi kayak kalau misalkan apa ya, kitanya punya pemikiran aduh karya gue kok yang ini udah nggak naik ya dibanding yang dulu, ya itu yang akan jatuhin mental sih sebetulnya. Jadi kayak udahlah nggak usah berkarya lagi atau apa gitu. Padahal tuh semua karya itu tuh ada masanya gitu loh. Misalkan rilisnya tahun ini, viral bisa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu, nggak pernah tahu gitu. Jadi kayak tunggu aja waktunya gitu. Jadi kayak apa ya, banyak kok karya-karya yang memang dirilisnya udah 3 tahun ke belakang tapi baru naiknya sekarang gitu. Termasuk teman-temanku juga ada Juicy Lucy, mereka tuh berkarya tuh dari lama sekali tapi baru naiknya sekarang gitu. Jadi kayak tetap konsisten aja untuk berkarya, tetap jalanin aja. Ini yang aku dapat dari seorang Uwan Kaisar. Aku waktu itu sempet di momen kayak aduh Wan, aku nggak pede banget nih dengan udah hiatus 1 tahun, orang udah lupa kali ya sama gue gitu, udah kayak gitu. Terus kayak enggak, jalanin aja, udah konsisten aja udah. Mau itu apapun diambil aja katanya gitu. Mau misalkan kamu nyanyi nanti ada tawaran nyanyi kayak nggak dibayar atau gimana, atau cuma barter promo aja, ambil aja gitu, karena kita nggak pernah tahu dari mana si rezeki itu akan datang, kata dia gitu. Jadi akhirnya oh ya juga ya, jalanin aja. Iya jalanin, jangan ngeluh katanya gitu. Akhirnya kayak dilihat-lihat Uwan juga jarang ngeluh sih. Kalau misalkan aku perhatiin ya, dia mau dimanapun, bahkan pada saat masih di Bandung, teman-teman kita kan memang pada live music gitu kan, dia tuh dengan sukarela menyumbangkan, oh ya memang dia banci tampil juga, cuman tuh kayak dia memperkenalkan lagunya dia bawain lagunya dia gitu, sampai akhirnya orang notice, oh ini tuh Juicy Lucy ya lagunya gitu. Jadi jangan pernah malu dengan apa yang kamu punya gitu, karya apa yang kamu punya gitu. Mantep emang Uwan nih. Walaupun dia suka marah-marah ya, tapi ada sedikit, nggak sedikit sih, ada pesan baik sih. Kalau misalkan kenal sama Uwan, dia ngasih tahu hal yang baik kok. Juicy Lucy emang lagi parah banget. Waktu itu sempat emang di bukan gedung BNI, apa namanya, stasiun kereta yang di BNI itu. Manggung di atas, set, yang nonton sampai bawah. Iya, emang gila. Yang bawah jalan yang mau naik ke stasiun yang menuju bandara tuh, di bawah di situ rame. Benar. Kita nggak pernah tahu momennya kapan ya, gitu. Betul, karena betul itu mah udah cara Tuhan aja sih.
jalan Tuhan. Jadi kita nggak pernah bisa nggak pernah ada formula untuk bisa viral tuh, nggak ada. Betul sekali. Gitu. Ada formulanya satu, Kak. Apa tuh? Bikin sensasi aja. Waduh, serem banget. Tapi itu nggak bertahan lama. Iya. Dan itu juga jadinya viralnya bukan karena hal yang baik biasanya betul. gitu Kan kan. kita bicara konsep viral nih ya. Betul. Ceritanya bagus sekali nih. Menarik perhatian. Menarik perhatian. Mungkin Kak Prinsa ke depan akan ada apa lagi nih dari Kak Prinsa? Nextnya aku akan masih merilis single sih. Mungkin di awal tahun ini aku akan merilis single masih dengan konsep ballad. Cuman dengan apa ya, dengan konsep yang akan baru lagi pastinya. Nggak sama kayak Coba Jadi Aku sebetulnya. Jadi tungguin aja sih, mungkin di awal tahun ini ya deket-deket mau bulan puasa kayaknya aku akan merilis single lagi sih. Selain karya mungkin bisnis gitu atau ubah status? Ubah status tahun ini we'll see ya. Kita nggak tahu lagi karena lagi-lagi itu rencana yang di atas pasti. Kita mau kayak punya plan, cuman kalau jalannya belum ke sana ya belum. Tapi kalau memang udah harus ya kenapa enggak gitu. Betul sekali. Terima kasih Kak Prinsa Mandagi atas berbagi cerita pengalaman hidup dan perjuangannya dalam berkarir. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk terus berusaha ya Kak ya. Oke, siap. Berusaha mengejar mimpinya. Kayak Kak Prinsa resign, ternyata ada lagi sebuah rezeki yang besar dia dapetin saat mengisi sebuah soundtrack series. Dan terima kasih Kak Prinsa sekali lagi. Pokoknya buat Sobat WK, saksikan terus, nonton terus, dan dengarkan terus perbincangan Bincang PW bersama narasumber artis lainnya. Siapa tahu obrolan ini bisa memberikan dampak baik buat kehidupan kalian dan juga bisa memberikan pedoman hidup lah ya. pedoman bisa ada pelajaran sedikit lah, bisa memberikan contoh lah dalam kehidupan kalian untuk bisa menjadi yang lebih baik. Terima kasih Sobat TK dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Dadah.